Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu, para pejuang P3K. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk bisa selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi tes P3K untuk tahap yang ketiga. Baik, pada kesempatan kali ini, Cermin Pendidikan akan membahas mengenai tentang soal SKP Agama Islam tahap ketiga, yang mana pada kali ini kita fokus kepada SKB Sejarah dan Keorganisasian Kemenak, kemudian SKB Guru Pai Materi Bahasa Arab Dasar. Karena ini adalah merupakan sebuah permintaan dari salah satu subscriber untuk mencoba membahas soal SKB Agama Islam untuk tahap yang ketiga. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu mohon subscribe, like, dan komen, ataupun bagikan jika bermanfaat, agar Cermin Pendidikan selalu dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kali ini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Di antaranya ada 5 sejarah dan keorganisasian Kemenak dan 5 SKB Guru Pai Materi Bahasa Arab Dasar. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Untuk soal yang pertama yaitu soal SKB Materi Sejarah dan Keorganisasian Kemenak. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, pastinya pengelolaan pendidikan keagamaan belum seperti dewasa ini. Lembaga yang bertugas untuk mengatur secara operasional serta berwenang menentukan materi pengajaran agama Islam di sekolah umum pada waktu itu adalah apakah A. Departemen Agama, B. Departemen P dan K, C. Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, D. Unit masing-masing lembaga pendidikan, E. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat BPKNP. Baik, untuk kesempatan kali ini kita mempunyai kata kunci, yaitu kata kuncinya adalah lembaga yang bertugas untuk mengatur secara operasional serta berwenang menentukan materi pengajaran agama Islam. Baik, sebelum kita jawab, kita bahas terlebih dahulu untuk soal nomor 1, Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah pemerintahan Presiden Soekarno pada waktu itu membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen P dan K dan Profesor Dr. Andos Abdul Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum. Nah, berdasarkan dari kata kunci ini, ya ini tugas dan ikut mengatur, melaksanakan, dan materi pelajaran agama. Berarti bisa kita simpulkan dari soal dan penjelasan dan serta kata kuncinya, yaitu jawabannya adalah C. Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam. Lanjut nomor 2. Surat Keputusan Bersama atau SKB mengenai libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 ditandatangani oleh 3 menteri. Selain ditandatangani oleh Menteri Agama, SKB tersebut ditandatangani oleh, ya, kita lihat dari kata kuncinya dulu. Selain ditandatangani oleh Menteri Agama, SKB disebut ditandatangani oleh siapa? Apakah A. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pan-RB, B. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pan-RB, C. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, D. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, E. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pan-RB. Pembahasannya adalah SKB tersebut ditandatangani oleh 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pan-RB. Di antara isi SKB tersebut adalah menghapus cuti bersama Hari Isra dan Mi'raj tanggal 12 Maret 2021 dan cuti Hari Raya Idul Fitri
tanggal 17, 18, dan 19 Mei 2021 lalu. Nah, dari kata kunci selain ditandatangani oleh Menteri Agama SKB tersebut, ditandatangani oleh siapa? Ya, yaitu jawabannya adalah Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pan-RB, ya, ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pan-RB. Lanjut, untuk nomor 3, masih SKB Menteri ya. Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia dijamin dan dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 pasal berapa? Apakah A. Pasal 28, B. Pasal 27 ayat 1, C. Pasal 27 ayat 2, D. Pasal 29, ataukah E. Pasal 30? Kata kuncinya adalah secara konstitusional, kehidupan beragama. Jadi secara tertulis kehidupan agama ini di Indonesia dijamin oleh pasal berapa? Kita bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya itu pada pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, dalam pembahasan ini sudah dijelaskan pasti, yaitu pasal 29. Ya, berarti jawabannya adalah D. Lanjut untuk nomor 4. Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama adalah A. Haji Muhammad Rusdidi, B. Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, C. Harun Nasution, D. Saifuddin Zuhri, atau E. Muhammad Natsir. Kata kuncinya adalah Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama. Berarti Menteri Agama yang pertama di Indonesia. Kita bahas. Awal pendirian Kementerian Agama dipublikasikan melalui RRI atau Radio Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Soekarno mengangkat Haji Muhammad Rasjidi sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Dan ternyata beliau adalah tokoh Muhammadiyah yang berlatar pendidikan modern. Nah, sudah jelas bahwasanya Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama adalah Haji Muhammad Rasjidi, yaitu A. Nomor 5. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan serta monitoring proses reformasi birokrasi, Kementerian Agama membentuk 8 kelompok kerja atau Pokja. Pokja yang bertugas melaksanakan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan dipublikasi fungsi adalah A. Pokja Manajemen Perubahan, B. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan, C. Pokja Penguatan Kelembagaan, D. Pokja Penguatan Tata Laksana, E. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan. Kata kuncinya di sini adalah Pokja yang bertugas melaksanakan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan dipublikasi. Kita bahas Bapak dan Ibu. Untuk mempercepat proses reformasi birokrasi dibentuk 8 kelompok kerja atau Pokja yang di lingkungan Kementerian Agama. Pokja yang bertugas mengevaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan dipublikasi fungsi adalah Pokja Penguatan Kelembagaan. Ya, berarti kali ini jawabannya adalah C. Pokja Penguatan Kelembagaan. Lanjut untuk nomor 6. Ya, nomor 6 ini kita sudah masuk dalam SKB Guru PAI Materi Bahasa Arab Dasar. Untuk nomor 6, secara etimologis, hukum dikatakan sebagai isbatu syai'in ala syai'in. Hal ini tersebut mengandung pengertian A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan, B. Memutuskan satu perkara berdasarkan suatu kesepakatan, C. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kasus, D. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu keinginan. Kita bahas.
Penjelasannya cukup jelas. Arti dari isbatu syai'in ala syai'in adalah memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Sehingga jawabannya adalah A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Nomor 7. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah bayan tauhih. Bayan tauhih artinya A. Melengkapi keterangan Al-Quran, B. Merinci ayat-ayat Al-Quran, C. Menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, D. Memperkuat pernyataan Al-Quran, atau E. Menerangkan ayat-ayat yang umum. Oke, untuk penjelasannya adalah cukup jelas. Arti dari bayan taudih adalah menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Jadi jawabannya langsung kita bisa tentukan, yaitu yang C. Lanjut untuk nomor 8. Salah satu sifat Allah adalah Al-Matin. Artinya adalah A. Memberi keamanan, B. Mulia, C. Adil, atau D. Akhir, ataukah E. Kokoh. Kita bahas dulu Bapak dan Ibu. Ya, artinya cukup jelas. Al-Matin berarti tokoh. Berarti untuk nomor 8 ini adalah kokoh. Nomor 9. Allah Maha mengumpulkan merupakan arti dari A. Al-Jami, B. Al-Ad, C. Al-Akhir, D. Al-Azim, atau E. Al-Aziz. Kita bahas Bapak dan Ibu. Al-Jami artinya Allah Maha mengumpulkan. Berarti sini sudah jelas sekali Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu guru agama ini mungkin lebih paham dengan pembahasan soal-soal SKB PAI ini. Yaitu Al-Jami, yaitu pada option A. Lanjut untuk nomor 10. Al-Quran sering disebut sebagai hudan. Al-Quran sering disebut berfungsi sebagai hudan. Kata hudan yang dimaksud berarti apakah A. Hiasan, B. Petunjuk, C. Penerang, atau D. Penyempurna, ataukah E. Ketetapan. Kita bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah cukup jelas bahwasanya arti dari kata hudan adalah petunjuk. Jadi bisa kita simpulkan untuk nomor 10 adalah jawabannya B. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. 10 soal terlebih dahulu untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu. Walaupun ini mungkin materi dasar menurut Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini dapat membantu dan mengingatkan Bapak Ibu guru agama yang lupa, dan mudah-mudahan bisa mengingat kembali materi-materi yang sudah lama. Namun sebelum saya akhiri, terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, dan komen, serta bagikan jika bermanfaat, supaya Cermin Pendidikan bisa tetap memberikan informasi yang terbaik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih pembahasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.